Hai teman-teman, Assalamualaikum. Senang sekali saya, Widya, bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Alhamdulillah kali ini kita akan berkesempatan mengikuti dokumentasi pelatihan Gerakan Saka di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, gelombang ke-8. Jadi alhamdulillah kita selama ini sudah melakukan 8 kali pelatihan. Dan setiap kali pelatihan yang datang tidak hanya peserta dari sekitar Pati saja, tapi Jawa Tengah secara umum, kemudian juga peserta dari Jawa Barat, juga dari Jawa Timur. Bahkan teman-teman kita yang dari luar Jawa juga ikut bergabung dengan pelatihan kita secara Zoom. Alhamdulillah. Dan pada pelatihan gelombang ke-8 kali ini, alhamdulillah Pak Ansar berkesempatan untuk hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah peserta. Langsung saja kita ikuti bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati. Terima kasih Pak. Ini support yang luar biasa untuk nafas baru relawan Pati. Kalau kemarin relawan tuh rela diejek Pak, rela dibilang gila gitu. Tapi rela memulai untuk lebih awal. Mungkin mulai hari ini bukan relawan lagi Pak namanya. Apa Pak ya? Kalau sudah di support dinas itu jadinya seneng Pak. Nah, yang saya hormati Bu Eni sebagai Ketua Komunitas yang komunitasnya ini berambisi Pak, untuk GAGE Go Organic. Ini diambil dari bahasa Pati Bapak Ibu. GAGE itu ayo cepat gitu loh. Wih terasa nunggu-nunggu lagi. Ayo kita go organik secepatnya. Itu GAGE Go Organic. Tapi sekilas itu mendunia Bapak Ibu, seolah-olah itu kayak bahasa Inggris. Awalnya saya mikir ya, saya pikir bahasa Inggris, ternyata bahasa lokal Pati. Sehingga volunteernya itu banyak peneliti, ada profesor gitu, karena itu seolah-olah kayak bahasa Inggris Pak. Tapi keren, ini menginspirasi dan pegiatnya, anggotanya ada di seluruh Indonesia juga. Yang saya hormati Ibu dosen dari IPB, Bu Mimin. Terima kasih Bu sudah berkenan untuk mengikuti. Mudah-mudahan ini menjadi informasi baik bagi agribisnis untuk di bidang pertanian. Mudah-mudahan dengan teknologi ini bisnis pertanian itu menggeliat, bahkan bisa masuk pada ruang ekspor yang lebih besar lagi daripada yang hari ini. Yang saya hormati para tokoh dari berbagai wilayah, para petani yang sudah berniat untuk belajar dengan berbagai asumsi, mungkin ini miring atau meluruskan. Mudah-mudahan setelah hari ini clear Bapak Ibu semua, karena dengan kontroversinya biosaka, simpang siurnya biosaka di luar sana, ya A sampai Z ada informasi tentang biosaka. Nah, terutama dulu dianggap sebagai jangan-jangan untuk pengalihan isu kelangkaan pupuk oleh Kementan. Nah, hari ini kita mandiri swadaya di berbagai wilayah, antusiasnya petani tetap terjaga. Kalau tadi di video, kalau ini tidak direspon dengan baik, tidak disikapi dengan baik oleh para ahli,
tidak diterjemahkan dengan baik oleh para ahli, paling lama 2 atau 3 tahun biosaka itu sudah hilang begitu saja, seolah-olah benar sebagai pengalihan isu saja. Tapi sebagai informasi, saya berhasil menjadi provokator Pak Kadis, Bapak Ibu semua. Kenapa saya lebih senang jadi provokator? Karena apapun ilmunya, sebaik apapun ilmunya, kalau nggak bisa jadi provokator juga nggak akan dipakai. Tapi seburuk apapun ilmunya, kalau bisa jadi provokator, memprovokatori orang lain, hal buruk itu akan menular kemana-mana. Nah, jadi banyak ilmu baik itu hanya menjadi mungkin monumen yang menjadi cerita, tapi tidak dipakai oleh masyarakat kita, itu banyak. Saya tetap konsisten berupaya untuk menjadi provokator baik di berbagai wilayah dengan konsep kerja satu. Kalau berhasil, kamu ceritakan ke kanan kiri agar terbangun satu wilayah itu. Nah, saya akan menghubungkan seluruh wilayah. Jadi ini sepertinya hanya relawan Pati, tapi relawan Pati ini terhubung, Pak Kadis, itu dengan seluruh relawan yang ada di seluruh Indonesia, yang perwakilannya di handphone saya itu lebih dari 50.000 petani. Kita ada grup, lebih dari 20 grup, mungkin ada 30 grup nasional yang masing-masing grupnya itu di atas 500 atau hampir 1.000 orang. Nah, semua ada di situ. Karena kita nggak punya ini, Bapak Ibu, tidak punya apa? Tidak punya kekuatan finansial. Kita bergerak swadaya. Ini mohon maaf kepada tamu yang datang dari jauh. Kok tempatnya cuman di rumah-rumah warga, ya ini yang kita lakukan. Ini justru menandakan bahwa kita bergerak dengan kesadaran. Kita bergerak tidak ada pengajuan proposal dan bantuan. Ini murni dari hati gerakan kesadaran petani yang akhirnya tertular, Pak. Yang awalnya dibilang gila nyemprot langit gitu ya. Ini petani nyemprot 1 hektar 2 tangki nggak masuk akal. Tapi hari ini semakin banyak orang-orang yang tidak rasional mengikuti biosaka, saya nggak masuk akal. Nah, jadi mungkin meluruskan pertama, Bapak Ibu semua yang dari berbagai daerah yang luar biasa, sebenarnya pengen hadir katanya, terus saya diminta kapan datang ke sana. Sayangnya satu, Pak Kadis, dulu saya tidak sempat belajar Bolo Sewu. Alhamdulillah Pak Kades, ngapunten nggih, tadi dimulai lebih dulu. Nanti di akhir kita mohon arahan. Karena ini saya setiap hari itu sudah berpindah, Bapak Ibu. Terus yang nggak kebagian itu di luar Pulau Jawa. Mereka minta saya datang. Terus di sini aja saya kalau datang diam-diam. Hari ini kemarin saja Bu Eni belum tahu kalau saya datang. Pak, agendanya kemana? Ke Pati nggak? Ya belum tahu, belum janji. Kalau urusan di tempat sebelumnya selesai, saya upayakan hadir. Nah, alhamdulillah hari ini datang, terus selesai, besok ke Bojonegoro, Bojonegoro balik ke Temanggung, Temanggung ke Karawang, itu jalan terus, Pak. Saya itu 1 hari 1 tempat, bisa pindah antar kota atau pindah provinsi. Makanya ada yang mau ikut silahkan gitu. Rata-rata yang ikut saya itu nggak bertahan 1 minggu, Pak. Itu kalau nggak sudah batuk itu mulai demam katanya, bisa tipes nih katanya. Nah, alhamdulillah saya sudah melakukan kegiatan ini sejak tahun 2012. Saya mulai berpikir nakal itu sejak tahun 2006, Bapak Ibu semua. Sejak tahun 2012 itu saya sudah mulai jalan, tapi saat itu sambil bekerja. Tapi sejak 2016 itu saya total berbicara tentang pertanian.
Karena saya kalau bertani itu tidak modal Bapak Ibu. Jadi kok ini biosaka tiba-tiba ke kuantum, ya saat itu saya ngeri ngomongnya. Ini kalau ngomong kuantum, kalau ngomong signaling, kalau ngomong gelombang, pasti semua ahli pertanian menolak. Tapi alhamdulillah petani nggak nolak Pak, karena caranya mudah. Sampai akhirnya 2021 itu karena keluhan petani harga pupuk yang mahal karena perang Rusia Ukraina, komunitas kami muncul. Padahal kita komitmen tadinya nggak akan keluar, tapi karena ada momentum, akhirnya kita ya sudah, ini untuk kemanusiaan. Tujuan kita keluar itu untuk kemanusiaan. Kita sudah 10 tahun berjalan, akhirnya kita muncul karena kemanusiaan. Kalau COVID itu masih aman Pak, petani masih bertani nggak ngefek. Tapi begitu perang Rusia Ukraina, 50 kilo NPK itu harganya bisa sampai 1.200.000 Pak. Pas panen cabai harganya 3.000. Alhamdulillah. Nah, fenomena itu akhirnya kita keluar, direspon Dinas Pertanian Blitar, dan beliau mendukung dengan mengikuti biosaka selama 14 bulan. Pertama tahu biosaka di petani, dia langsung bilang, gini-gini ini insinyur pertanian. Nah, alhamdulillah Pak Wawan, Dinas Pertanian Blitar, saya itu orang insinyur pertanian. Gini-gini kepala dinas pertanian, mana ada. Gini-gini konconi dosen pirang-pirang. Nah, ceritanya begitu Bapak Ibu. Dari beliau ngomong begitu, oke, saya ikuti, saya cermati, dimplot. Waktu itu ada 9 jenis teknologi inovasi dari lokal Blitar dan dari yang nasional, itu di satu tempat, petakan-petakan. Singkat cerita, petani memilih biosaka. Bukan biosaka yang terbaik, tidak. Tapi untuk bisa diduplikasi, dikembangkan dengan cara yang paling mudah, dengan cara yang paling murah, itu nggak ada yang seperti biosaka hanya dengan rumput Bapak Ibu. Nah, kita wis nggak pakai mikroba, kita nggak beli gulanya wis gue ngopi, gue ngeteh, nongkrong bareng. Nah, itu kita. Akhirnya dengan menyebarnya biosaka didukung, nah, karena janji Pak Kadis tadi itu. Nah, ini beneran berhasil, aku tak ngerewangi dari relawan. Syukurlah dengan beliau membantu, akhirnya beliau dilaporkanlah Dinas Pertanian Blitar itu ke Kementan. Kata sebuah LSM di Blitar, Dinas Pertanian Blitar membantu mendukung pengembangan pupuk ilegal Pak. Nah, itu awal mulanya. Jadi biosaka heboh itu ada orang yang set di belakangnya, yaitu LSN yang tadinya mau menghentikan biosaka, justru salah pencet tombol Pak. Akhirnya sama kementerian mungkin saat itu direkomendasi untuk dilaporkan ke Polres. Nah, jadi ngeremet rumput ini sudah ke hukum juga Pak. Tapi akhirnya relawan itu di sini mau latihan, yuk kita ajari. Modalnya berapa? 0. Nah, rumput itu modalnya 0. Komposisinya apa? Semua rumput bebas. Terus acuannya apa? Ya, rumput tumbuh subur kok di mana-mana. Menurut rumput, Indonesia itu subur. Dari zaman dulu sampai hari ini, menurut rumput, Indonesia itu subur. Saya nggak ngomong menurut padi ya, nggak ngomong menurut petani. Kalau menurut petani kan bilangnya tanah kita sudah rusak gitu ya. Nah, mohon izin ke teman-teman yang daring, ini saya pelan-pelan karena meluruskan sekaligus. Karena saya tahu datang dari jauh, ingin total mencari informasi biosaka. Makanya harus berbicara tentang histori. Itu yang pertama. Nanti baru tak share Bapak Ibu. Semua pemahaman pertaniannya itu saya ringkas, dan semuanya cukup dengan menjaga ekosistem dengan standar tadi kuantum. Terus kuantum ini energi berasal dari plasma matahari. Singkat ceritanya, bertani itu memanen matahari Pak.
Gitu? Kalau nggak ada sinar matahari bisa berfotosintesis nggak? Enggak. Terus kenapa Katulistiwa? Kenapa nggak di kutub utara? Kenapa nggak di gurun Sahara? Gitu toh? Nah, ini ada kajian yang mendalam yang saya lakukan lebih dari 10 tahun, Pak. Sehingga saya berani di Indonesia itu nggak butuh mikroba. Kalau taninya di kutub, ya kita harus menyesuaikan ruangnya dengan teknologi yang berbagai macam untuk agar apa? Menyesuaikan ekosistem yang seperti di kita. Hari ini sering kita dengar gurun pun sudah menjadi lahan pertanian, betul nggak? Dulu kira-kira mungkin nggak? Dengan apa? Dengan teknologi yang akhirnya mereka sesuaikan. Kalau di kutub, bagaimana menaikkan suhunya menjadi hangat? Kalau di gurun, bagaimana menurunkan suhunya menjadi sesuai untuk tanaman? Nah, ini dua teknologi yang berbeda, Bapak Ibu, yang sebenarnya ada di bumi Katulistiwa, dari Aceh sampai Papua. Selama garis Katulistiwa tidak bergeser ke Jepang, selama garis Katulistiwa tidak membentangnya beralih ke Australia, selama itu kita tetap Katulistiwa. Selama itu tongkat kayu, batu itu jadi tanaman. Kira-kira masih enggak, Bapak Ibu? Masih? Sering melihat batu tahu-tahu tumbuh tanaman? Ternyata dari dulu sampai hari ini alam kita sama. Yang rusak siapa? Yang dituduhkan lingkungannya ya, tanah kita sudah rusak, terus kita teknologinya ketinggalan, gitu lah. Iya. Hari ini mudah-mudahan kenapa Saka ya, Saka itu selamatkan alam, kembali ke alam. Itu kenapa bio, itu alam yang sempurna, hayati, vegetasi yang kita punya. Ini nggak ada di kutub utara, nggak ada di gurun sana, Pak. Nah, dari bicara tentang ekosistem, ya itulah teknologi kita. Hemat cerita, sering saya sampaikan, sebaik apapun teknologi di luar sana, kalau kita menyadari, jujur, tidak ada satupun teknologi di sana itu yang akan menandingi pertanian kita. Kenapa? Mereka itu merekayasa teknologi untuk bagaimana bisa bertani. Kalau hari ini di kita itu teknologi Tuhan, Pak, teknologi alam yang sudah tercipta sejak awal semesta. Ya, karena kalau orbitnya sama, kalau kita bergeser sedikit dari orbit, itu sudah terpental, toh. Nah, kalau orbit kita nggak pernah pindah untuk menstabilkan garis orbit bumi mengelilingi matahari, berarti sejak awal diciptakan kita sama. Kalau di Al-Quran itu sumber bakunya itu surat Ar-Rum ayat 30. Penciptaan Allah itu dari awal sampai akhir sebenarnya fitrah. Yang rusak itu bukan alamnya, tapi manusianya. Kita sebagai khalifah lupa padahal ada semuanya. Terus kita malah melihat kanan kiri, terus kita iri pengen. Padahal tanpa itu kita sudah nggak perlu apa-apa. Nah, setelah saya menyadari tentang penciptaan, saya sebenarnya banyak belajar tentang jurnal dan lain-lain. Tapi ternyata seluruh jurnal-jurnal yang dibaca atau yang ditulis oleh para ahli yang biasanya berlatar belakang kulit putih, Pak, banyak jurnal itu kan ditulis sama orang-orang Eropa ya. Terus saya berpikir, kenapa mereka menulis, apalagi tentang pertanian? Ya karena mereka tulis di sana nggak ada alamnya, Pak. Kalau di sini kita nggak nulis pun sudah terlihat mata setiap saat. Oh, suhu, sampai dulu ada istilah pranoto mongso, menandai waktu-waktu. Lewat apa? Bukan melihat BMKG, lewat kita datangi, oh kulit kita suhunya sudah beda, kayaknya sudah mau hujan. Kita tahu nggak? Tahu. Perlu BMKG nggak? Kalau ke hutan, daun gadung misalnya, daunnya masih hijau, padahal bulannya sudah mau kemarau. Wah,
ini berarti besok kemarau basah. Kejadian nggak Pak? Kejadian. Pas kemarau tinggi, pas kita nyangkul kering banget, tiba-tiba pas nyangkul kok lembab, agak magel. Oh, ini berarti tanahnya ngompol. Sebentar lagi musim hujan, harus sudah mulai siap-siap begitu hujan. Tapi kalau belum tanah ngompol Pak, ada kiriman hujan dicangkul belum basah, itu petani dulu nggak mau nanam. Oh, dulu enek tondel-tondel sekolah lemah. Gitu. Artinya penguapan dari dalam tanah itu belum terjadi. Cuman hujan kiriman saja besok kering lagi. Sekarang kita memahami itu tidak? Tidak. Percaya sama siapa? Iya. Kira-kira tanda-tanda alam itu lebih cermat tidak? Harusnya tanda-tanda alam itu lebih cermat. Dan itulah ilmu kita masa lalu Bapak Ibu. Jauh sebelum peradaban modern abad 19 itu berjalan. Nah, saya sedikit banyak belajar bagaimana tentang ilmu pertanian sebelum saya mengenal biosada. Tanpa saya bertani, saya nggak ngerti menemukan biosada. Tanpa saya belajar tentang ilmu-ilmu pertanian, saya nggak bisa protes tentang kitab suci. Jadi mungkin sedikit banyak kalau petani tahu banyak informasi. Kalau nggak baca buku, ya dari teman-teman. Kalau nggak dari penyuluh pertanian, gitu toh. Ya. Tapi kalau boleh jujur, sampai hari ini Bapak Ibu yang hadir, pernah nggak bertani buka kitab suci? Ya. Kira-kira Tuhan kita di kitab suci itu bisa bertani nggak? Ini jadi masalah Bapak Ibu, apalagi di Indonesia kita banyak agama itu sangat toleransi kita. Tapi kalau boleh jujur, setelah saya baca itu ilmu pertanian yang ada di kitab suci itu nggak kita pakai Pak. Apalagi orang Islam, Buddha lil muttaqin itu ternyata untuk di bidang pertanian itu bukan Quran tapi Jerman Pak. Seolah-olah teknologi Jerman itu jauh lebih hebat ketimbang Tuhan kita. Tuhan kita itu hanya ngomong urusan surga dan neraka saja. Begitu tentang pertanian, ya udah masuk akal kuwi nek goro kuwi gitu. Nah, 2006, 2008 itu terkumpul banyak, saya koreksi, saya tulis. Kok teori pertanian di kitab suci itu nggak sama dengan yang fakta di lapangan. Akhirnya saya berpikir rasional. Tulisan dengan fakta, Bapak Ibu lebih percaya tulisannya apa faktanya? Iya toh? Ya. Tulisan dan fakta pasti kita percaya dengan fakta yang terlihat mata. Tapi kalau tulisan itu adalah kitab suci, berani menyalahkan kitab suci, Pak? Nah ini yang saat itu saya berani, Pak. Saya berani. Akhirnya otak saya nakal Pak. Nah jangan, makanya ini antara pahala dan nebus dosa saya nggak tahu. Kalau saya jalan mosok nggak dijual, orang kok nggak butuh duit, butuh Pak. Tapi janji saya penelitian saat itu, kalau Al-Quran itu terbukti, saya akan sebarkan nggak jualan. Tapi impas, kalau tidak terbukti, saya nggak percaya Tuhan, gitu Pak. Keren kan? Nah itu nakalnya saya di situ saat itu, ekstrim, anti mainstream ya. Nah, tapi hari ini ketemu. 2006 mulai nakal, terus pokoknya 2009 intens, 2010, 2011 itu fokus, 2012 itu ketemu polanya. Waduh, ternyata yang salah bukan Qurannya Pak, ternyata yang salah metodenya. Mungkin bukan hanya petani di sana, tapi yang hadir di sini Pak. Kalau musim hujan nandur cabai kena fusarium, yang disalahkan musimnya atau cabainya? Musimnya kan? Ya, saya juga sama. Tapi ayatnya begini nih, di 2 Al-Baqarah 265, apabila terjadi hujan lebat,
apabila hujan lebat menyiraminya, panennya akan menghasilkan 2 kali lipat. Loh, itu Qurannya, gitu. Katanya dzalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan. Terus ditutup lagi dengan klaim sadaqallahul azim. Gitu. Tapi kalau pas hujan kena posarium, yang salah ayatnya atau faktanya. Terus di situ ada lanjutannya. Apabila tidak ada hujan, maka hujan gerimis atau embun saja memadai. Faktanya, kok boro-boro kena gerimis itu malah hujan kiriman rusak tanduran, gitu toh. Nah, itu saya tagih, Pak. Ini wong sadaqallahul azim maha benar itu. Terus dzalikal kitabul la raiba fihi, itu nggak ada keraguan. Padahal satu ayat saja mungkin salah nggak? Nah, kalau salah yuk bener, satu aja kita rubah dibenarkan gitu. Faktanya pengartikan Quran itu ada QC-nya, Pak, ribuan QC-nya. Salah satu saja, jangankan huruf Arabnya, fathah kasrahnya saja salah, itu ketahuan. Iya toh? Nah, wah ini kenapa beda gitu. Nah, saya cari, terus akhirnya saya kumpulkan banyak, akhirnya tentang kuantum, tentang tanaman berbicara atau tidak, berkomunikasi atau tidak satu dengan yang lain. Terus di situ ada hubungan, dan tanaman itu melahirkan gelombang, mengeluarkan gelombang yang namanya alelopati dan segala jenisnya. Bagaimana bunga itu bisa kedatangan lebah, ternyata bukan lebah datang, Pak, itu ada gelombang yang dikeluarkan. Kalau belum mekar, itu gelombang itu nggak keluar. Kalau sudah mekar, itu lebah dengan sendirinya datang. Ternyata nggak datang, diundang dengan gelombang. Nah, istilah kita Sherlock, Pak. Iya dah, Sherlock gitu. 1 kilo dari sini belum sampai, tiba-tiba sinyalnya hilang. Sampai tempat nggak, Pak? Nah, itu sekarang saya kenalkan nanti untuk pengendalian hama, rekayasa atmosfer. Oh, keren. Tapi itu sebenarnya rekayasa gelombang. Ketika sinyalnya diajak, hama nggak akan sampai. Wah, keren banget teknologinya. Iya. Tapi itu bahannya apa? Hanya kencing sapi, Pak. Hanya kencing sapi. Biayanya berapa? 0 rupiah. Tapi paling tidak sedikit petani, saya sebelum lanjut, saya mau absen dulu. Absennya berdasarkan umur. Seberapa besar sih kita mampu untuk bekerja sama dengan pemerintah? Terus seberapa besar sih anak muda niat atau jatuh cinta dengan pertanian? Sekarang umur petani yang hadir di sini, yang usianya di bawah 35, Pak, ada? Nah, Ada satu, Mas. Ada satu. Macam 5 meter wis mandek nih. Nah, berarti kita kekosongan, Pak. Kalau 20 tahun itu sudah masuk usia kerja, dan sampai 35 itu adalah milenial. 20 sampai 35 berapa tahun, Pak? Terus nggak ada generasi petani yang di bawah 35, atau hanya kurang dari 1 atau 2% saja, kurang dari 5% saja nggak masuk nominasi, Pak. Kalau survei 5% itu masuk nominasi nggak? Iya, paling nggak ya 30, paling nggak 20% gitu nggak? Nah, petani di bawah 35 tahun itu nggak nyampe 5%, Pak, jumlahnya. Artinya kita kekosongan generasi berapa? Antara 20 tahun sampai 35 tahun. Berarti berapa tahun? 15 tahun, Pak. Kenapa? Pokoknya bertani itu pilihan terakhir, Pak. Nah, pokoknya isi sekolah. Berapapun biayanya, nek kalau duitnya kamu karep sekolah tak dorong ladang, gitu ya. Kalau boleh jujur, yang hadir di sini, petani yang bercita-cita untuk anaknya jadi petani ada berapa orang?
Hah? Ya, tapi kan belum tentu anaknya mau jadi toh, Pak. Nah, sudah, alhamdulillah kalau ada. Tapi besok solusinya cuma satu, nanam sendiri, dimakan sendiri akhirnya, karena lahannya semakin sempit. Tapi satu hal, selebihnya adalah petani ini yang hadir yang usianya di atas 45. Bapak Ibu yang usia di atas 45 ada berapa orang? 45 ke atas itu kira-kira muda atau menjelang tua, Pak? Semangatnya masih muda, tapi kita harus ingat pepatah, belajar di waktu muda itu seperti mengukir di atas batu, tapi belajar pada waktu tua seperti mengukir di atas air. Itu pepatah apa? Oh ya nggak mungkin gitu kan. Airnya jadi es pun luruh lagi, Pak. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri kalau belajar. Terus kalau disuruh nulis, ya wis ora waktune wis sing nom-nom bae gitu toh. Nah, jadi setelah saya pelajari, ternyata hebatnya orang dulu, Pak Kadis. Bapak Ibu kenal, pernah dengar Pranoto Mongso? Bisa? Banyak yang bisa tapi cuman pernah dengar aja. Ya. Padahal itu ada kalendernya. Pernah nggak ngeliat kalender Mongso? Pernah. Bisa bacanya? Ya, itu kalender Jawa asli untuk mengatur pola tanam. Untuk yang buminya saja kita sudah kehilangan Jawanya, Pak. Iya dong? Hari ini total perhitungan kita ilmu dari mana? Dari luar. Dari Eropa, hampir mayoritas. Sampai, mohon maaf, racun apa obat? Racun. Racunnya dari mana? Dari luar. Untuk apa? Racun kita. Enggak, saya lu yang jawab ya. Faktanya begini, mahal atau murah? Mahal. Terus begitu kita semprot bisa diekspor ke sana nggak? Ya. Alasannya apa? Karena ada racunnya. Halal apa haram? Haram. Haram buat mereka. Hah? Bagi kita? Halalan itu selalu ada garisnya toyib. Ada nggak halal yang tidak toyib? Ada. Yang namanya tidak toyib itu tidak halal, Pak. Karena ayatnya mana yang dengar, baca, saya minta ayat di Al-Quran yang hanya berdiri satu saja halal, tanpa halalan toyiban, ada nggak? Rukun atau syarat halal itu harus toyib. Tapi faktanya hari ini yang toyib yang mana? Karena menurut mereka yang sudah terkontaminasi residu nggak layak untuk di. Tapi residunya siapa yang buat? Tugasnya tubuh yang sehat. Nah, ini untuk komunitas pertanian organik itu begini. Kenapa kita harus berani tampil beda, Pak? Nanti baru hari ini kita ngomong pupuk. Tujuan kita untuk apa? Bukan untuk makanannya. Kalau makanan gampang, semua bisa dimakan. Contoh tentang yang tidak boleh dimakan itu apa? Daging babi, darah, hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Tetapi apabila kamu dalam kondisi terdesak dan tidak ada pilihan, boleh, asal tidak berlebihan. Berarti masih ada pemakluman nggak? Ada, asal tidak ada pilihan dalam kondisi yang sangat terdesak. Tapi kalau racun, kalau racun, kira-kira contoh izin ya, ini hanya simulasi, tapi mudah-mudahan simulasi ini sederhana, Pak, karena tidak perlu analogi. Tapi bagi ahli yang mau uji laboratorium, ya silahkan. Kalau yang tidak terima, ya tidak apa-apa. Tapi yang tidak terima, besok saya suruh nyicipin racun saat tetes, Pak. Tapi ini untuk baik, Pak. Apa ya? Ini terlihat sama yang ini enggak? On cam enggak? On? Ya. Ya,
Siap. Ini ada air mineral, ya toh? Terus saya minum kopi. Bapak nggak ada yang kopi ya? Oh ada. Khusus provokator. Terus ada teman datang, kita minta ngopi bareng, males buatkan di belakang. Cuman sederhana saja, Bapak Ibu. Nah, mohon maaf, itu namanya wedang kopi tidak? Ini kira-kira kopi nggak? Kan Bapak tahu ngelihat. Ya, tadi saya ngasih kopinya tahu kan? Ya. Yuk ngopi bareng. Yang saya masih gelap, yang punya Bapak begini, terima nggak? Hah? Mas, pasti ngajak perang Pak ini, ngajak gelut ini Pak. Iya toh? Ini ngajak tawuran apa gimana lo gitu kan? Menurut petani, menurut orang secara umum rasional, ini namanya bukan kopi, bener? Tapi menurut uji laboratorium, sampai ke kutub utara pun ini kopi Pak. Dengan kadar kontaminannya kopi sekian, meskipun di bawah 1%. Benar nggak? Berarti ini sudah tidak lagi disebut sebagai air putih atau air bening atau air mineral. Ini adalah air yang diisi dengan kopi. Menurut labor tapi Pak. Tapi kalau untuk tamu, ini mudah-mudahan seumur hidup nggak mau lagi ketemu Pak. Tapi pelajarannya apa? Kalau seandainya ini satu tetes saja Pak, terus gitu, mau minum? Enggak. Ini tadi masih banyak mending. Yang kopi saya kasih agak banyak gitu. Terus ini satu tetes saja, mau minum? Kenapa? Itu. Kalau baik sedikit itu nggak dihitung Pak. Tapi kalau racun sedikit saja, ada residu sedikit saja, sudah di blacklist sama Jepang Pak. Benar nggak? Ini pelajaran petani saya itu hanya karena herbisida masuk di blacklist. Blacklistnya itu udah 15 tahun nggak bisa dibuka lagi. Dengan nama petani yang lain di lokasi yang itu pun nggak bisa Pak. Saya baru tahu ternyata blacklistnya itu areal Pak. Keren kan? Keren Pak. Sebegitunya safety-nya mereka. Dan kita dengan PT Pak, 2-3 macam racun sak tangki, kasih lem lagi perkat gitu. Terus dimakan sendiri, dimakan anak istri, berdoa lagi Pak. Kira-kira bersyukur nggak dikasih badan sehat? Ingat, Rasulullah saja keracunan nggak? Nah kita ini siapa Pak anti racun? Benar nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Boleh dicek. Ada apa di tubuh kita? Cek apa? Residu kimia. Oh, ini sudah berenang. Kenapa? Kita minum paracetamol saja sekarang, mau donor 3 bulan lagi, ditanya nggak? Selama 3 bulan ada nggak minum obat? Bener nggak? Oh, paracetamol yang sedikit itu, kalau belum lebih dari 3 bulan nggak boleh donor darah. Alhamdulillah kita tiap hari bangga Pak. Jadi kalau besok anak istri sakit itu jangan istighfar Pak, tapi alhamdulillah itu upah atau hasil dari usaha. Jujur ya toh? Makan racun dan berdoa gitu loh. Masuk akal? Ilmiah nggak kira-kira? Karena yang dipertentangkan saya oleh ahli-ahli pertanian adalah ilmiah dan tidak ilmiah Pak. Katanya saya itu nggak rasional. Kira-kira Bapak Ibu semua pengen sehat? Pengen. Tapi ketika makan racun, sehat masuk akal nggak? Kira-kira yang tidak ilmiah yang mana? Apabila ilmiah itu adalah harus didukung di ujungnya data empiris, satu data, satu fakta, satu ilmu itu nggak bisa berdiri sendiri loh.
harus didukung dengan ilmu-ilmu yang lain. Satu ilmu mendukung ilmu yang lain. Fakta satu itu menguatkan fakta yang lain. Namanya empiris. Jangan ngomong materialisme. Jangan ngomong apa kandungannya. Racun. Tapi racun ini sesuai nggak kalau untuk kita makan? Faktanya adalah produk kita tidak mampu bersaing di pasar internasional. Benar nggak? Dengan alasan mereka itu bahaya untuk manusia karena mengandung residu. Kalau mereka belum beriman berarti masih kafir kan? Kalau belum beriman. Nah kalau kita beriman begini berarti kufur nggak? Lebih kasih badan sehat, kita seolah-olah percaya diri bersyukur, ternyata kita sakiti badannya. Kafir dan kufur itu tersesat mana, Pak? Nah ini yang yuk untuk tubuh kita saja dulu, untuk tubuh dulu, baru nanti ke alam. Tubuh yang sehat itu harus diberikan makanan yang sehat. Makanya kamu sesuai dengan apa yang kamu makan. Kalau kita sakit jangan-jangan salah makan. Makanya banyak penyakit sekarang itu yang dituduh apa? Pola makan, gaya hidup. Masalahnya adalah hampir 90% tersangkanya itu bukan konsumennya, Pak. Tersangkanya adalah yang hadir di sini juga. Bukan menyumbang, Pak, pelaku utama. Gitu? Loh, indikatornya gampang, Pak. Pakai ini iya, bisa diekspor enggak? Enggak. Kenapa? Katanya ada residu. Berarti ngandung. Nah, survei petani di sini yang sudah organik total siapa? Tapi nggak dijual, dimakan sendiri, ya lah.